Kalau ada orang yang baik jadi presiden untuk memenuhi keadilan sosial, saya tidak mau jadi presiden. Tapi kalau tidak ada orang yang mau mewujudkan keadilan sosial, yang mau membangun rumah Pancasila, harus jadi presiden, saya mau jadi presiden. Mr. Governor, thank you so much for talking to Al Jazeera. I think it's safe to say that you are at the moment one of the most controversial political leaders in Indonesia. There were hundreds of thousands of people demonstrating against you. In the 20 years that I've been in Indonesia, I've never seen those big demonstrations. What do you want to say to the people, all these people who were angry and who were protesting against you? Saya kira situasi sudah berubah ya. Karena rata-rata waktu itu kan mereka hanya melihat potongan dari, saya berbicara 6.000 detik lebih yang disebarkan lewat WA grup itu, WhatsApp grup hanya 13 detik. Tentu informasi yang diterima dari 13 detik berbeda dengan yang kita bicara 6.000 detik lebih. Can you explain to us why did you refer to Al-Maida in this context? Nah, dalam konteks itu sebetulnya kalau kita lihat dari atas, saya berbicara program. Nah, saya punya pengalaman, biasanya orang-orang di pulau itu hatinya tulus. Nah, saya bingung kenapa dari tahun 2014 hanya dapat satu yang ikut program, 2015 hanya satu. Nah, waktu itu saya mulai merasa ini pengalaman saya di Bangka Belitung dulu. Dulu minta maaf kepada saya, tidak memilih saya. Karena menurut ajarannya melalui surat Al-Maida itu tidak boleh menjadikan Nasrani, saya Kristen, sebagai pemimpin. That this was being used by your political opponents. Tahun 2007 Gus Dur Abdurrahman Wahid, presiden kami yang keempat, itu jelas mengatakan pada saya Al-Maida ini tidak ada hubungannya dengan pilkada sebetulnya. Dan dimaksud Al-Maida juga sebetulnya wali, pelindung. Ya tentu saya percaya sama Gus Dur dong, seorang kiai. Terus teman-teman saya mengatakan, kecuali kita milih pemimpin agama. Ini kan administrator, pelayan gubernur itu. As you said, you're a Christian. Talking about Quranic verses, isn't that considered too sensitive in a country where the majority is Muslim? Saya kira kita sudah sering sebutkan itu. Bahkan saya sudah terbitkan buku tahun 2008. Itu jadi sangat laku, bestseller, jual buku itu. Tidak ada yang mempersoalkan. Bagi saya ini kebetulan mendekati your book was about the Quran. Iya, resmi, dan buku itu tidak pernah dilarang untuk diterbitkan. Dan nggak ada yang baca. Saya juga sering sampaikan di dalam rapat, di dalam itu. Ini kan menjelang pilkada saja, karena ada Buniyani yang mengambil 13 disebarkan sebetulnya. Dan pelapornya juga semua orang-orang yang satu ada hubungan satu sama lain. Nah, coba kalau saya tidak ikut pilkada, tidak ada masalah ini. You have apologized several times, right, for what you said. Why did you apologize? Ya, ini sopannya bangsa Indonesia ya seperti itu. Kalau saya mau lewat depan Anda juga saya apologize, saya mau lewat di depan Anda. Nah, saya minta maaf karena masalah ini membuat nasional jadi begitu gaduh. But do you regret it? Oh enggak, aku nggak pernah regret. Ya kalau kamu ulang lagi di Pulau Seribu, saya akan mengatakan yang sama persis. Karena saya tidak ada niat menghina atau menista agama Islam. So now you're on trial for blasphemy and you're facing 5 years in prison. Since the 1990s, 130 people have been brought to court for blasphemy. Most of them have been convicted. Do you think it's fair to use the blasphemy law in this context against you? Saya tidak tahu, kita hanya taat hukum saja. Kalau memang hukumnya mengatakan begitu, kita ikut saja. Yang pasti, kita sadar di bawah PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, sudah 2/3 negara tidak menganut lagi hukum tentang penistaan penodaan agama sebetulnya. Tapi kalau negara kami masih menganut, ya saya harus taat. Ya kan? Tapi bagi saya, ini ada sejarah untuk bangsa ini. Apakah akan membangun bangsa ini di atas fondasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, termasuk NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika? Ya, saya bersyukur kalau sejarah memilih saya untuk di posisi seperti hari ini. Karena seorang Ahok, semua orang harus rethinking about Pancasila, reinventing Pancasila. Ini menarik. Kita mau Pancasila atau mau ganti ideologi? But you say history has chosen you to be in this position right now? Ya. Why? Ya, kalau orang Indonesia suka percaya bilang takdir.
Ya kan, saya tidak ada niat menista agama Islam. Rekam jejak saya jelas, saya baik dengan orang Islam, saya punya saudara keluarga Islam. Bagaimana saya bisa menghina Islam? Saya sekolah SD SMP belajar agama Islam. Saya mengerti ajaran agama Islam, saya belajar. Kenapa saya harus menghina agama Islam? Many people say your worst enemy, even your friends tell me this, your worst enemy is your own mouth. You're considered very blunt. Very un-Indonesian blunt. You have basically said Christianity is a silly religion. You have been swearing very bad words on live television. Do you feel that you actually offend a lot of people here in Indonesia by your style, by the way you express yourself? Ya tergantung gitu loh. Menurut saya, memang sebagai pejabat publik kita tidak perlu bicara yang kasar. Tapi anything else ketika that is mengatakan bad. sebuah kotoran, di kampung saya biasa menyebut itu. Tapi now you're the Dan di governor sini of the tidak bisa, capital. ya sudah, makanya karena Anda menuntut seperti itu, saya sebagai pelayan yang baik, kalau tuannya ingin saya tidak melakukan itu, saya tidak lakukan. Are you aware that you create a lot of enemies because of that? Enggak juga. Kalau bilang create all enemy, saya juga nggak punya pendukung dong. Persoalannya memang saya kadang-kadang lupa saya pejabat publik. Karena saya hanya merasa saya aktivis yang bekerja, menolong rakyat. Saya juga geram, lihat kemunafikan, korupsi di mana-mana. Saya juga geram. Apalagi berlindung pakai agama, saya geram. But the outcome of all this is that Indonesia at the moment is pretty much divided between, especially Jakarta, but also even beyond Jakarta, between people who support you and people who don't like you. Do you think that your role has become a divider for Indonesia? Makanya sebetulnya ini pertanyaan yang sebetulnya nggak cocok. Kalau saya hubungkan dengan itu nanti orang tersinggung lagi. Saya mau tanya pertanyaan yang sangat natural. Ketika Tuhan mengutus seorang nabi ke dunia, itu divide or united? Semua nabi yang datang dimusuhin. Saya tidak mengatakan saya nabi. Saya hanya mengatakan kita ini sudah mengorbankan banyak nyawa, banyak darah dari pahlawan-pahlawan kita, memasang fondasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika saya ingin ini dibangun rumah Pancasila, saya bukan divide, saya unity dong. But what do you do, for example, to get the people who actually were protesting against you, who are criticizing you, to unite them back with you, basically, to make peace? Ya bagi saya sederhana saja. Kalau saya terpilih kembali, saya akan melayani semua orang, baik yang suka atau tidak suka dengan saya, karena itu sumpah jabatan saya. Tapi kalau Anda mau mengubah negara ini berdasarkan syariat agama, saya akan di depan melawan Anda. You're talking about Saya pasti depan melawan Anda, karena saya tidak mau nyawa korban orang dikorbankan seenaknya saja. you're talking about the Islamic Defenders Front, for example, right? It's one of the groups that have been at the Saya forefront. tanya sekarang, apakah semua umat muslim Indonesia merasa FPI itu adalah wakilnya mereka? We are talking about the Islamic Defenders Front, who have been at the forefront of the struggle against you, basically. They've been known for violent actions against religious minorities. The question is, why has never been made any serious efforts to disband this organization until now? Anda mesti tanya kepada yang berwenang, ya, kepolisian. Ya kita nggak bisa nutup. Kita nggak bisa melarang, karena kan government pemerintah di Indonesia, gubernur itu tidak membawahi kepolisian. So you didn't have the power to Kita do nggak that? bisa. So who has the power to do that? Kepolisian yang harus lakukan, saya kira. Memang wewenangnya ada di mereka. Yang pentingnya begini, kalau dia melakukan anarkis, itu ada Menteri Agama, ada Menteri Dalam Negeri, ada Kejaksaan. Tapi kalau sebuah ormas atau apa melakukan sesuatu yang bertentangan, mereka harus diperingati. Ya kan, kalau dia enggak, ya silakan tanya kepada Menteri, kenapa tidak, saya tidak tahu. But the president, for example, President Joko Widodo is one of your most important allies. He hasn't done much as well to actually come out in your support. Are you disappointed in him? Oh enggak dong. Saya sebagai teman tetap teman. Saya yakin selalu Presiden Jokowi mempunyai strategi yang baik. Beliau mempunyai strategi yang baik. Dia memang tentu dipengaruhi dengan budaya Jawa. What is his strategy? Saya kira strategi orang Jawa jelas ya. Menang pun tidak membuat musuh merasa kalah. Ya kan, dia menang pun tidak terlalu beeuforia. Nah, saya kira beliau sanggup melakukan itu dengan baik.
Dan saya percaya kepada beliau seorang nasionalis, beliau akan taat kepada konstitusi dan akan menegakkan konstitusi. Kita bisa lihat belakangan beliau sangat firm. But he hasn't also done anything concrete yet about the Islamic Defenders Front, for example, or to defend religious freedom, religious tolerance, because there's been many cases against religious minorities also since he was the president. I think 194 attacks against religious minorities only in 2015. Don't you think the president should be doing more? Nanti kita lihat saja. Saya kenal beliau kok, ya kan? You talk to him about this? Ya, kita nggak ada waktu untuk ketemu sekarang. He's too busy. Or you too busy? Ya, saya tidak enak kesana kan, dalam status seperti ini. Nanti merepotkan posisi beliau, karena kelompok ini kan menuduh seolah-olah presiden membela saya, padahal kan tidak. Presiden kan kalau mau membela saya bisa dipotong di kepolisian atau di jaksa. Justru presiden membiarkan proses hukum berjalan dengan baik, sehingga ini jadi satu pelajaran buat negeri ini. But you're sure he still supports you? Ya, secara pribadi support, tapi secara hukum saya jalanin. Nanti hukum yang akan membuktikan, hakim yang akan membuktikan. You talked about it before, but how worried are you about the direction Indonesia is currently going in? You're talking about Indonesia as it's officially a secular state with 6 official recognized religions, among them also Christianity, of course. Do you see that Indonesia is heading in a direction where this multi-religious system is going to be eroded and maybe eventually disappear altogether and it becoming more Islamic? Saya kira enggak. Islam di Indonesia sangat berbeda. Islam di Indonesia itu betul-betul ngerti mengajarkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang damai. Karena penyebaran Islam di Indonesia itu melalui perdagangan. Kita punya budaya yang berbeda. Itu kita namakan Islam Nusantara. Kita Islam yang sangat toleran, sangat cinta damai, sangat memaafkan. Itu diajarkan dari kecil. But you can see in the last decade, you can see that there's more conservative Islam coming into daily life in Indonesia. Saya ngerti. Saya dengan saudara saya pun, saya pikir dia juga dipengaruhi oleh Islam yang dari berpakaian, there's definitely a change going on, pakaian, right? Dari apa? But how do you feel about that? If you see itu yang disebut dari Bung Karno, presiden pertama kami. Kalau Anda mau jadi Islam, tidak perlu jadi orang Arab, orang Timur Tengah. Anda jadi Kristen, ya nggak perlu jadi orang Yahudi. Anda jadi orang Hindu, tidak perlu jadi orang India. Ya, Anda mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, tetap jadi orang Indonesia. Ini soal kepercayaan pada Tuhan. Nah, saya yakin mayoritas bangsa ini masih sesuai dengan track ideologi kami. But you think it's under threat and it has to be strengthened to this belief of multi-religious? Saya kira makin kuat sekarang. Setelah kejadian ini justru makin kuat. Kita makin sadar, kita tidak bisa diam bahwa ketika para pahlawan sudah korbankan nyawa untuk dirikan fondasi ini, kami nggak boleh diam ketika ada orang mau membongkar-bongkar fondasi. Kami harus berani juga untuk melawan. Do you understand where these anti-Chinese sentiments come from? Because a lot of people here feel, of course, the Chinese own a lot of money. Ini udah dari zaman Belanda. So the gap is very dari zaman big. Belanda. Itu pemisahan. Ini memang diteruskan oleh beberapa oknum pemerintah pejabat kita. But do you think you can close that gap between the rich Chinese and the people who feel jealous or envious about? Ya, tugas kami kan mengadministrasi keadilan sosial sebetulnya. Makanya saya sangat sosialis berpikir, karena Pancasila itu adalah sosialis kalau kita berpikir. Nah, saya yakin kalau orang bawah ditopang, disubsidi dengan pajak yang orang kaya ini, maka ini akan menghilangkan gap ini. Your political career, where is it going after your, suppose you're going to be elected governor in February? Do you have any ambitions to become the first ethnic Chinese president of Indonesia? Saya tidak pernah masuk ke politik dengan ambisi mau menjadi the first ethnic Chinese. Itu kan istilah orang kepada saya. Saya masuk ke politik karena saya tidak sanggup lagi menolong orang miskin. So the question is, do you want to become the president of Indonesia? Kalau ada orang yang baik jadi presiden untuk memenuhi keadilan sosial, saya tidak mau jadi presiden. Tapi kalau tidak ada orang yang mau mewujudkan keadilan sosial, yang mau membangun rumah Pancasila, harus jadi presiden, saya mau jadi presiden. Bukan karena sebagai etnis Chinese-nya, tapi dalam rangka untuk mewujudkan keadilan sosial sesuai cita-cita proklamator. Itu yang mau saya lakukan. Next time, next election, or?
Saya tidak tahu. Saya sampai katakan kalau ada orang sudah baik kayak Pak Jokowi sudah jadi presiden yang baik, buat apa saya jadi presiden? Buat apa? Thank you so much, Mr. Governor, for talking to Al Jazeera. Thank you so much. Sama-sama. Halo semua, selamat datang kembali di akun ini. Mari kita review satu persatu komentar-komentar para netizen terkait cuplikan video yang baru saja kita lihat. Mari kita buka dalam kolom komentar. Saya setuju sih kalau Pak Ahok jadi presiden. Bapak Ahok the best leadership Indonesia. Ahok calon presiden saya dukung 100% harga mati. 1000% saya dukung Pak Ahok. Ahok 2029 maju terus Pak Ahok. Ahok teruji baik dan anti korupsi, yang anti Ahok koruptor. Biar dibuang kecomberan, kalau berliannya tetap berlian, nilainya tidak pernah berubah. Kalau Ahok mencapres, aku mendukung agar Indonesia lebih hebat. Ahok jadi presiden 100% tikus ditangkap. Ahok RI 1 satu-satunya pemimpin yang bisa membawa masa depan Indonesia yang lebih cerah. Ayo rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kita dukung Bapak Ahok jadi RI 1. Salam hormat untuk Pak Ahok. Ahok for Presiden tahun 2029. Orang-orang terbaik disingkirkan. Contoh pemimpin yang sangat nasionalisme dan berjuang untuk rakyat. BTV, GBU, orang pintar, bersih, kompeten, tapi pejabat kotor tidak sukses. Kalau yang ini gue yakin koruptor akan dikejar ke Antartika, beda sama yang Ono. Ahok pantas jadi presiden RI. Saya seorang muslim, Ahok layak presiden Indonesia. Mendukung sekali untuk kemajuan Indonesia, pemerintah yang no korupsi. Mantap Pak Ahok. Maju terus Pak Ahok, kau hebat. Pak Ahok hebat, Ahok yang terbaik. Setuju Ahok jadi presiden, bersih, transparan, profesional, BTP yes. Setuju, mari maju Pak Ahok. Ahok 4 presiden 2029. Pak Ahok next presiden 2029. Ahok dan Mahfud MD cocok jadi calon. Ahok presiden RI 2029. Pak Ahok, ayolah tolonglah kami rakyat Indonesia yang sedang sekarat Pak. Majulah Pak Ahok. Maju jadi presiden Indonesia, maju. 1000% kami mendukung Pak Ahok menjadi presiden di tahun 2029. Kalau Ahok 2029 jadi presiden, otomatis 2030 Indonesia tidak akan bubar. Beginilah seharusnya contoh warga negara Indonesia yang sangat baik, berbicara bahasa yang kita kuasai, supaya apa yang ingin kita sampaikan atau isi hati pemikiran bisa tersampaikan dengan sangat baik dan sempurna. Daripada sok-sok English tapi kurang fasih, akhirnya banyak isi pikiran yang tidak bisa tersampaikan dan malah terlihat kurang wibawa atau gagap kiku. Orang luar ke Indonesia negeri yang biarlah orang luarnya yang belajar memahami bahasa kita, bukan sebaliknya. Kecuali kita yang ingin ke negara lain, ya belajarlah bahasa negara tujuan kunjungan kita. Bisa menguasai banyak bahasa ya memang bagus, namun tidak menjadikan itu adalah hal yang prioritas. Ahok the best lah. Luar biasa Pak Ahok, berkarya terus untuk bangsa ini. Kalau kaum politikus yang suka koruptor pasti tidak banyak yang dukung Ahok. Setuju presiden, kalau nyalon pres saya pilih Ahok. Ahok presiden dan KDM wakil presiden atau dibalik juga bagus ini. Ahok ini gentleman sejati, maju Pak. Ahok hebat. Saya akan pilih Ahok, itu janji saya. Ahok sudah teruji dan terbukti keberaniannya membela rakyat kecil dan pejabat rakus. Hebat, lanjut Pak Ahok. Di negara kami kebanyakan orangnya munafik. Saya dukung 100% Ahok presiden. Menuju Indonesia Emas 2045 kalau Ahok jadi presiden. FPI HTU udah bubar Hok, Gusti Momboten Sare. BTP satu-satunya harapan bagi negeri Konoha untuk keluar dari kemiskinan, bahkan terancam hanya tinggal sejarah. Gaskan Ahok, sudah waktunya Ahok jadi presiden. Turunkan Wowo, naik Ahok jadi presiden. Negara tercinta kita Indonesia pasti menjadi negara maju dan makmur. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Saya mendukung Anda, Pak Ahok, maju terus. Tom Lembong adalah salah satu pejabat yang bagus kinerjanya, tapi dianiaya oleh rezim. Tapi Pak Ahok mengalami hal yang lebih mengerikan dibanding siapapun pejabat yang pernah dikriminalisasi oleh rezim yang berkuasa. Tapi hebatnya Pak Ahok, dia tetap cinta sama Indonesia. Saya selalu, Pak, saya mengagumi Anda karena saya pasti nggak akan bisa melakukan seperti apa yang Anda lakukan. Ahok Le Kuan Ye Indonesia. Bismillah, maaf komen, insya Allah saya mendukung Pak Ahok. Semoga atas izin dan ridho Allah SWT Pak jadi Presiden RI 2029, amin. Teringat dengan Nelson Mandela di penjara, dikencingi sipir, keluar dari penjara jadi presiden. Semoga Pak Ahok jadi presiden dan bisa merubah bangsa ini. Saya dukung Ahok RI 1 terus digaungkan terus. Terima kasih Pak Ahok nomor 1. Siapa yang mau melihat negara ini maju dan sejahtera, rakyatnya dukung Ahok. Ahok pasangan KDM, Ahok dan Shirley Juanda. Jika Tuhan berkenan, tidak ada mustahil Ahok bisa menjadi RI 1 untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan menyengsarakan para koruptor. Mari kita dukung orang jujur, inilah materianya. Saya Muslim baru mengenal Pak Ahok sejak maju sebagai Jawagub Jakarta. Selalu sama Pak Ahok berdedikasi, cerdas, dan berani. Walaupun saya tahu itu akan sulit, Hok, karena melihat pasti kau akan menghadapi lawan sulit juga. Tapi kalau kau mencalonkan diri untuk maju jadi presiden, sayalah orang yang akan ikut memilihmu. Bukan berdasarkan agamamu, tapi akan memilihmu karena sudah muak dengan pemerintahan yang sudah ada, korupsi yang merajalela. Negara ini butuh pemimpin bersih. Saya tahu kau bukan contoh pemimpin yang hanya suka pesolek di YouTube, yang manis di depan kamera, tapi saya tahu kalau kau bisa memimpin negara ini jauh lebih cerah. Karena kalau Pancasila itu, Hok. Wow, mantap Pak Ahok jadi presiden. Indonesia masuk zaman keemasan. Jadikan saja, lupakan dulu perbedaan ras dan agama demi kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Kanan lagi punya pemimpin yang transparan. Ahok RI 1. 1000% saya setuju, negeri ini butuh orang seperti Ahok karena negeri ini sudah korup. Aku didukung oleh kedunguan agama membabi buta. Maju terus Pak Ahok, maju tak gentar, Krishna rakyat bersamamu 2029. Pak Ahok, yes, udah teruji. Tidak ada jalan lain kalau negara mau bangkit dan maju serta bebas korupsi. Pilih Ahok, kalau yang lain masih nggak jelas. Kalau terpilih, hidupkan kembali IPTN, bisa produksi pesawat tempur kerjasama dengan Korea Selatan. Sulitlah non-muslim jadi presiden Indonesia.